1,5 sendok makan ragi instan. Larutkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan sedikit air hangat. Aduk rata, diamkan 5 menit hingga berbuih. Ragi atau jamur Saccharomyces memfermentasi gula C6H12O6N 2C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Kemudian ada reaksi eksoterm, melepaskan panas dan gas CO2 menjadikan ragi berbusa. Ada juga laju reaksi, suhu hangat optimal 30-40 derajat Celcius, gula sebagai substrat, dan air sebagai media. Jangan terlalu panas airnya. Jika terlalu panas atau lebih dari 50 derajat Celcius, ragi akan mati atau tidak aktif. Di wadah besar, masukkan larutan ragi tadi, 3/4 kg tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1 butir telur. Lalu aduk merata, tambahkan air secukupnya, aduk hingga tercampur. Adonan menjadi colloid salt, padat, terdispersi dalam cairan. Tepung ditambah air membentuk emulsi atau lemak dari telur tersebar. Ada juga sifat colloid efek tindal, adonan keruh dan cahaya menyebar. Gerakan brown, partikel bergerak acak, adsorpsi menyerap air dan juga membuat colloid. Dispersi atau pada saat tepung digerus air, dan kondensasi pada saat gluten menggumpal. Tepung terigu akan kaya karbohidrat, pati dan juga glukosa yang akan difermentasi ragi menjadi energi. Protein atau gluten dari tepung akan membentuk saat diuleni, memberikan struktur elastis pada adonan. Step 3. Masukkan 50 gram margarin cair. Uleni hingga adonan halus, elastis, dan tidak lengket. Saat proses uleni mengaktifkan protein gelatin atau gliadin glutenin, membentuk jaringan elastis seperti pegas. Ada juga reaksi endoterm lokal. Pada saat penyerapan energi mekanik untuk ikatan hidrogen, saat margarin ditambahkan, itu melumasi dan percepat laju reaksi hidrasi protein. Step keempat, visual. Adonan tutup kain basah, timar 30 menit. Setelah kalis bentuk bulat, tutup kain lembab, diamkan 30 menit hingga mengembang 2/4. CO2 dari fermentasi terperangkap di lambung atau kaloid busa karena kaloid untuk bisa membuat roti mengembang tanpa kaloid. Adonan mengembung tak berbusa. Step 5. Bagi adonan sesuai kebutuhan. Isi dengan selai coklat bentuk bulat rapat. Celupkan ke air lalu gulingkan di tepung panir atau tepung roti hingga terbalut sempurna. Saat proses coating, colloid gel, tepung panir, penyerapan air jadi lapisan kaku. Ini melindungi isian saat digoreng. Ada juga karbohidrat dari selain gula tambahan, ada juga rasa manis pasca fermentasi. Step ke-6, diamkan roti yang sudah dibentuk dan diberi tepung panir selama 15 menit. Setelah itu, panaskan minyak, tidak terlalu panas, kurang lebih 160-170 Celcius. Goreng dengan api sedang cenderung kecil hingga kuning keemasan 5-7 menit. Lalu tiriskan. Saat proses penggorengan yaitu reaksi eksoterm besar, pemecahan minyak dan karbohidrat lepas panas, Maillard reaction, gula ditambah protein, maka akan menghasilkan warna coklat dan aroma yang harum. Api kecil mencegah gosong, kontrol laju reaksi, fermentasi, beri energi anaerob saat menggoreng, ubah karbohidrat jadi energi kimiawi.
Step ke-6, diamkan roti yang sudah dibentuk dan diberi tepung panir selama 15 menit. Setelah itu, panaskan minyak, tidak terlalu panas, kurang lebih 160-170 Celcius. Goreng dengan api sedang cenderung kecil hingga kuning keemasan 5-7 menit. Lalu tiriskan. Saat proses penggorengan, yaitu reaksi ekstoterm besar, pemecahan minyak dan karbohidrat lepas panas, Maillard reaction, gula ditambah protein, maka akan menghasilkan warna coklat dan aroma yang harum. Api kecil mencegah gosong, kontrol laju reaksi, fermentasi, beri energi anaerob saat menggoreng, ubah karbohidrat jadi energi kimiawi.